selamat datang kembali di perkuliahan atau di video tutorial yang merupakan bagian dari perkuliahan semi online kita. Dan ini merupakan pertemuan ke-12 dari 14 acara tatap muka. Materinya hari ini adalah tentang evaluasi erosi. Jadi, sebagai pengingat, di pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-10, kita sudah cukup banyak membahas tentang metode pengukuran dan prediksi erosi. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan evaluasi erosi. Jadi setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat melakukan evaluasi erosi dan menginterpretasikan tingkat erosi yang terjadi di suatu lahan. Oke, langsung saja. Evaluasi erosi adalah kegiatan penilaian terhadap perbandingan antara besarnya erosi tanah aktual dengan erosi tanah yang dapat ditoleransikan. Jadi, penilaian erosi ini dilakukan dengan melihat banyaknya tanah yang hilang di masing-masing lokasi yang telah dikonfirmasi untuk mengetahui keefektifan strategi konservasi tanah yang tepat untuk menurunkan besar kehilangan tanah permukaan, atau dengan kata lain, untuk menekan laju kehilangan tanah oleh erosi. Tujuannya adalah yang pertama tentu saja supaya kita tahu potensi erosi di suatu lahan atau kawasan. Kemudian yang kedua, kita bisa mengukur atau menduga erosi yang telah terjadi di suatu lahan garapan atau daerah aliran sungai. Dan yang ketiga adalah kita bisa merencanakan dan memutuskan strategi konservasi yang paling tepat sehingga erosi dapat ditekan seminimal mungkin. Tingkat evaluasi erosi itu dapat dilakukan dalam berbagai skala. Yang pertama, tingkat makro. Jika kita melakukan dalam wilayah yang cukup luas, misalkan dalam suatu negara atau suatu pulau, dan biasanya itu dilakukan dengan menggunakan peta 1:1 juta atau lebih kecil. Kemudian, di tingkat sedang, itu biasanya dilakukan di wilayah yang sedikit lebih kecil, misalkan suatu daerah aliran sungai, sub daerah aliran sungai, di kabupaten atau kecamatan yang penggunaan peta dasarnya biasanya antara skala 1 sampai 20.000 sampai 1:50.000. Nah, yang terakhir adalah tingkat mikro. Jadi ini merupakan evaluasi erosi potensial yang meliputi suatu wilayah yang lebih sempit, misalnya seperti suatu bidang tanah yang digarap oleh seorang petani penggarap. Makin tinggi tingkatannya, dalam artian dari makro ke mikro, itu artinya makin banyak faktor-faktor yang akan dilibatkan dalam evaluasi erosi. Misalkan di tingkat makro kita hanya akan menggunakan faktor iklim, di tingkat sedang topografi dan kondisi tanah akan ikut dipertimbangkan untuk evaluasi, dan di tingkat mikro, maka banyak faktor-faktor lain, misalkan kebiasaan petani dalam mengolah lahan, metode konservasi yang diterapkan, dan faktor-faktor yang sifatnya lebih khusus yang ada di wilayah tersebut yang akan dilibatkan dalam evaluasi erosi. Erosi yang dapat ditoleransi, sebagaimana sudah saya jelaskan di bagian awal tadi, tentang penilaian erosi itu dilakukan untuk melihat perbandingan antara erosi yang terjadi dengan erosi yang dapat ditoleransi, merupakan inti dari evaluasi erosi sebenarnya. Secara lengkap, definisi tentang erosi yang dapat ditoleransi dapat kalian baca di bahan atau materi printout yang sudah saya siapkan, dan silahkan diunduh. Dan di sini yang ingin saya tekankan adalah tentang perhitungan matematikanya. Jadi, T atau erosi yang dapat ditoleransi merupakan selisih antara kedalaman ekivalen dengan kedalaman minimum dibagi masa penggunaan tanah ditambah dengan laju pembentukan tanah milimeter per tahun. Dan jika kita mengurai satu persatu variabel ini, maka yang pertama, kedalaman ekivalen itu merupakan fungsi dari kedalaman efektif dikalikan dengan faktor kedalaman tanah. Kedalaman efektif biasanya didapatkan dari pengukuran langsung di lahan, kemudian faktor kedalaman tanah itu biasanya diberikan oleh jenis dan suborder tanah.
Nah, faktor kedalaman tanah ini biasanya bervariasi antara 0,7 sampai 1. 0,7 menunjukkan bahwa tanah memiliki laju penurunan kualitas yang cepat, sementara 1 menunjukkan laju penurunan kualitas yang lambat. Kedalaman tanah minimum itu akan bergantung dari jenis tanaman apa yang dibudidayakan di atas lahan tersebut. Misalkan tanaman pangan semusim di bidang pertanian itu membutuhkan kedalaman tanah minimum sebanyak kurang lebih 20 cm, sementara tanaman perkebunan atau tanaman seperti tanaman tebu misalnya itu membutuhkan kedalaman yang relatif lebih dalam, misalkan 90 cm. Kemudian masa penggunaan tanah itu diukur dalam tahun, jadi berapa lama tanah dianggap bisa lestari untuk dipergunakan. Kemudian laju pembentukan tanah itu nilainya adalah tetap, yaitu 2,5 mm per tahun, merupakan nilai pembentukan tanah di tanah-tanah wilayah tropis. Ya, kita akan mulai latihan supaya kalian bisa terbiasa untuk mempergunakan rumus ini. Misalkan ada satu tanah yang mempunyai kedalaman efektif 1250 mm, subordernya adalah unduled, ini artinya masuk dalam jenis tanah ultisol. Faktor kedalamannya adalah 0,8, umur gunanya 400 tahun, ini dianggap sebagai jangka waktu yang cukup untuk memelihara kelestarian tanah, dan kedalaman minimalnya adalah 20 cm. Mari pertama kita rangkum dulu informasi apa yang kita punya. Yang pertama, F adalah 0,8, DE itu 1250 mm. Maksud saya kedalaman efektif ya. Jadi kedalaman ekivalennya adalah hasil kali antara 1250 dikali 0,8 itu adalah 1000 mm. Umur penggunaan tanah atau masa penggunaan tanahnya adalah 400 tahun. Maaf. D minimumnya adalah, atau kedalaman minimumnya untuk tanaman jagung 20 cm atau sebesar 200 mm. Dan laju pertumbuhan tanah adalah 2,5 mm per tahun, sebagaimana tadi yang ada di, laju pembentukan tanahnya adalah 2,5 mm per tahun, sebagaimana yang sudah dijelaskan di rumus ini. Jadi langsung saja T merupakan selisih dari kedalaman ekivalen dikurang kedalaman minimum dibagi masa penggunaan tanah ditambah laju pembentukan tanah, maka 1000 dikurang 200 dibagi 400 ditambah 2,5, hasilnya adalah 4,5 mm per tahun. Catatan berat isi atau bulk density tanah mineral itu biasanya adalah 0,8 sampai 1,6 gram per cm kubik. Jadi kita di sini akan gunakan nilai rata-rata bulk density tanah mineral itu sebesar 1,2 gram per cm kubik, sehingga nilai ketebalan tanah sebanyak 4,5 mm per tahun ini jika kita nyatakan dalam satuan berat, maka dia adalah hasil kali antara 4,5 dikali bulk density-nya 1,2 dikali 10 itu sama dengan 54 ton per hektar per tahun. Oke, mungkin sedikit bingung dengan konversi satuan ini, jadi di bagian slide berikutnya saya akan fokus membahas tentang konversi satuan ini. Mari kita perhatikan kembali rumus ini ya. Jadi erosi yang dapat ditoleransi itu diukur dalam satuan milimeter per tahun. Sementara kalau kalian mengingat kembali, rumus A RKLSCP kita itu mengukur dalam satuan ton per hektar per tahun. Sebenarnya kedua satuan ini sama saja, tapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mengkonversi dari milimeter per tahun ke ton per hektar per tahun. Oke. Bagaimana kita bisa mendapatkan nilai 4,5 kali 1,2 kali 10 yang setara dengan 54 ton per hektar per tahun ini. Oke.
Kita tahu bahwa nilai 4,5 itu merupakan nilai ketebalan tanah yang tererosi yang kita hitung dengan rumus T tadi, 4,5 mm per tahun. Dan jika dari milimeter kita rubah ke satuan meter, maka itu kita kalikan dengan 10 pangkat minus 3, karena 1 mm sama dengan 10 pangkat minus 3 meter. 1,2 merupakan berat isi atau bulk density, yang satuannya adalah gram per centimeter kubik, yang jika kita konversikan ke kilogram per meter kubik itu adalah 1,2 kali 10 pangkat 3, karena 1,2 gram itu sama dengan 1,2 kali 10 pangkat minus 3 kilogram, dan 1 cm kubik itu sama dengan 10 pangkat minus 6 meter kubik. Karena volume ada sebagai penyebut, maka secara otomatis angka 10 pangkat min 6 tadi dipindahkan ke atas menjadi 1,2 kali 10 pangkat 3. Kemudian kilogram per meter kubik ke ton per meter kubik, maka 1,2 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 1,2, karena 1 kilogram itu sama dengan 10 pangkat minus 3 ton. Nah, di sini ada satuan volume, yaitu meter kubik, dan ada satuan tinggi, yaitu meter, sehingga bisa kita kalikan dan kita dapatkan menjadi satuan luas, yaitu 4,5 kali 10 pangkat minus 3 kali 1,2 ton per meter persegi per tahun. Oke, jadi 4,5 ini kali 10 pangkat 3 pindah ke sini, dan 1,2 ini adalah yang pindah ke sini. Selanjutnya, dari meter persegi kita rubah ke dalam satuan tahun, maka ingat kembali bahwa 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi, atau 1 meter persegi sama dengan 10 pangkat minus 4 hektar. Sehingga kita dapatkan 4,5 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi 10 pangkat minus 4 dikali 1,2 ton, yang hasilnya adalah 4,5 kali 10 kali 1,2. Dan ini merupakan struktur yang sama persis atau angka-angka yang sama persis dengan konversi kita tadi yang sudah kita lakukan di soal sebelumnya. Jadi kalau satuannya milimeter per tahun, untuk kita rubah ke satuan hektar, ton per hektar per tahun, itu tinggal kita kalikan 10 dengan luas tanahnya dan juga dengan bulk density-nya saja. Jadi tergantung ya, kalau tergantung luas tanahnya itu berapa. Kalau 1 hektar berarti tinggal dikalikan dengan 10 dan seterusnya. Perjelas pemahaman kalian tentang konversi bobot ke volume, dan juga dari volume kemudian dikonversi ke tebal, dan sebaliknya dari tebal erosi kita bisa konversi ke erosi dalam ukuran berat atau bobot. Maka saya akan memperjelas pemahaman ini di 1-2 slide ke depan. Jadi waktu kalian semester 1, kalian memprogram mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Di mata kuliah tersebut kalian pernah melakukan praktikum di mana kalian mengambil sampel tanah dengan menggunakan ring sampel, dan ring sampel tersebut kalian ukur volumenya, kemudian ring beserta tanah kalian bawa ke lab, kalian kering ovenkan pada suhu 105 derajat Celcius, dan keesokan harinya kalian datang untuk menimbang berapa berat tanah setelah dikeringkan oven. Untuk mendapatkan bulk density atau kerapatan isi, kalian menggunakan rumus kerapatan isi atau bulk density adalah massa dibagi dengan volume. Kita tahu bahwa volume itu rumusnya adalah luas dikali tebal, dan dengan demikian maka tebal itu adalah hasil bagi antara massa dengan bulk density dikali luas. Sekarang ada soal, laju erosi itu adalah 0,833 mm per tahun. Bulk density-nya standar di 1,2 gram per cm kubik. Maka ubahlah ke dalam satuan ton per hektar.
volume adalah tebal dikali luas. Semua satuan kita konversi ke meter. Jadi 0,833 dikali 10 pangkat minus 3 meter, dan dari hektar dirubah ke meter persegi. Jadi 1 hektar itu 10 meter persegi, dan 1 milimeter itu 10 pangkat minus 3 meter, hasilnya adalah 8,33 meter kubik. Dengan demikian, bobot padatan adalah volume dikali dengan bulk density sama dengan 8,33 dikali 1,2 dikali 10 pangkat 3, hasilnya adalah 9,9 kali 10 pangkat 3 kilogram. Dan jika dirubah ke satuan ton, karena 1 ton itu 1000 kilogram, maka hasilnya adalah 10 ton per hektar. Sebaliknya, kita juga bisa melakukan konversi dari satuan bobot ke volume kemudian tebal. Misalkan kita gunakan angka yang sama, jadi 10 ton per hektar per tahun dengan bulk density 1,2 gram per meter kubik, ubahlah ke dalam satuan milimeter per hektar. Karena tebal adalah massa dibagi bulk density dikali luas, maka langsung saja 10 kali 10 pangkat 3 kilogram dibagi 1,2 kali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4 meter per segi, yang hasilnya adalah 8,33 kali 10 pangkat minus 4 meter atau 0,833 mm per tahun. Jadi secara terbalik juga kita bisa melakukan konversi seperti ini ya, dengan menggunakan rumus bulk density. Oke, seperti biasa ada kuis evaluasi, siapkan kalkulator. Jadi laju erosi itu adalah 2 mm per tahun, bulk density-nya 1,2 gram per meter kubik. Tugas kalian adalah merubah ke dalam satuan ton per hektar jika luas lahan adalah 0,5 hektar. Ingat, di sini luas lahannya 0,5 per hektar, bukan 1 hektar. Ya. Maka pilih jawaban yang kalian anggap benar di lembar evaluasi. Apakah jawabannya itu A, 24 ton, B, 12 ton per hektar, atau C, 30 ton per hektar. Nah, kita lanjutkan. Setelah kita tahu cara menghitung nilai tanah yang dapat tererosi, maka penting juga untuk mengetahui selanjutnya, untuk evaluasi erosi, kita menghitung indeks bahaya erosi yang merupakan hasil pembagian antara A, yang kita hitung dengan rumus RKLSCP, dibagi dengan T, ton per hektar per tahun. Kalau nilai indeks bahaya erosinya itu rendah, kemungkinan kita tidak perlu merubah faktor C dan P, tapi kalau nilai erosinya itu tinggi, maka merubah faktor C dan P itu sangat dianjurkan. Jadi lihat kembali di sini kategori nilai indeks bahaya erosi itu kalau kurang dari 1 kita anggap rendah, kriterianya 1 sampai 4 itu kita anggap sedang, 4 sampai 10 kita anggap tinggi, 10 kita anggap sangat tinggi. Nah, kenapa tadi saya tidak lakukan latihan untuk ini ya, maksudnya di kuisnya saya lebih banyak melakukan, saya malah lebih memilih untuk mengkonversi dan tidak memberikan kuis untuk kalian menghitung nilai T. Karena pertama sudah saya lakukan juga di sini latihannya sebagai contoh, dan juga karena nilai T untuk tanah-tanah di Indonesia itu sudah cukup banyak yang menghitung, dan hasilnya nilai T standar itu bisa kalian lihat di salah satu tabel yang ada di bahan ini ya, bahan atau materi perkuliahan kali ini. Oke, jadi kembali ke indeks bahaya erosi. Selain itu juga ada kelas bahaya erosi berdasarkan laju erosi tanah per ton per hektar per tahun. Jadi kalau misalnya kurang dari 15 cm berdasarkan tebal solum,
kalau misalkan kurang dari 15 cm tapi tebal solum tanah itu sangat tipis, kurang dari 30 cm, maka itu sudah masuk kategori berat. Artinya dalam 1 tahun ada 15 ton tanah yang hilang, itu setara dengan hampir 2 mm tanah yang hilang. Kemudian selanjutnya ada juga kalau tebal solumnya itu dalam, lebih dari 90 cm, berarti dia sangat ringan. Tapi kalau misalkan lebih dari 480 ton per hektar, maka walaupun tebal tanahnya 90 cm atau 900 mm, itu sudah masuk kategori sangat berat. Nah, pembahasan ini mungkin akan lebih banyak kita bahas di praktikum untuk penentuannya, dan sepertinya kita sudah sampai di akhir perkuliahan. Jadi mudah-mudahan materi kali ini bisa cukup dimengerti, dan masing-masing harap menjaga kesehatan. Sampai berjumpa kembali di pertemuan kuliah dan praktikum kita yang akan datang. Terima kasih.